recipes and technology. And while a small number of companies have made billions, there's not enough supply to go around. Every day, 10,000 people are dying. Fast-moving variants threaten to undermine progress. It's bad for health, it's bad for business. We can end this pandemic. There is hope. Some countries have started sharing doses. New manufacturing hubs are being built. Sharing of know-how and technology is beginning. And the majority of the world now backs a temporary waiver of intellectual property to help boost vaccine production. We are in a race against time to beat the virus, and we must all do more, faster. We can produce and deliver doses to vaccinate 70% of every country by the middle of 2022, including those in the hardest to reach places. No one is safe until we're all safe. It always seems impossible until it's done. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, Jemaat GBKP Runggun Cengkareng. Yang ada di gereja, Mejua-jua. Mantap, luar biasa. Pada hari ini, kita patut berbahagia karena Tuhan telah menjadikan hari-hari kita dengan sangat luar biasa sehingga kita dapat berkumpul di gereja ini dengan penuh sukacita. Maka dari itu aku mengundang jemaat yang ada di rumah dan di gereja untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian hari ini, kuras hari ini yang telah dijadikan Tuhan. Kita sambil tepuk tangan ya. Hari ini, ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita.
jemaat boleh untuk duduk, dipersilakan untuk duduk. Kita tahu pasti kasih itu adalah pasti kasih yang lemah lembut. Kita tahu bahwa kasih itu pasti saling memaafkan. Tuhan pun mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling menyayangi, dan kita juga paham bahwa kasih ini datangnya daripada Tuhan. Maka dari itu, mari kita angkat pujian kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling menyayangi, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengayomi, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling menyayangi, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom, menjuah-juah, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah Minggu GBKP Runggun Cengkareng secara onsite maupun live streaming.
Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBKP Runggun Cengkareng, kami menyambut saudara-saudari dengan sukacita. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat. Majelis gereja telah menerima persembahan dari jemaat, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, dan kerja rani seperti yang tertulis di bawah ini. Jika ada kesalahan penulis, baik angka nominal maupun nama, mohon segera disampaikan kepada majelis atau pertua diaken sektor masing-masing agar segera dapat diperbaiki. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan baik persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, dan kerja rani, bisa ditransfer ke rekening Runggun. PA Zaitun tanggal 4 September 2022, minggu depan, Tuan Rumah Pertua Emeritus Sistem Sembiring dan Pertua Emeritus Cahaya Sebayang, Pembimbing Pendeta Julia Pratenta Brutarigan, tempat di gereja secara tatap muka, dimulai pukul 12 WIB. Makan siang pukul 11.30 sudah disiapkan tuan rumah. Kebaktian pembekalan pernikahan, kebaktian pemberkatan pernikahan saudari kita Lea Peonika Bruce Sinulinga, anggota PJJ Sektor Roma, anak dari Lenarta Sinulinga dan Diaken Roslina Burginting, dengan Wahyu Effendi Bangun, anak dari Nathanael Bangun dan Sukenti Burginting, anggota GBKP Perpulungan Kebun, Runggun Ujung Baru, Klasis Riau Sumbar, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 di GBKP Runggun Lingga. Berita diakoni, kebaktian penghiburan kepada keluarga Donita Surbakti dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 19 WIB melalui virtual Zoom. Link akan di-share di grup WhatsApp jemaat. Berita anak tubuh, telah lahir seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga Arita Sembiring Kaloko di Rumah Sakit Harapan Kita pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Berita sakit, saudara kekasih kita Kristianta Sebayang, Sektor Efesus, dirawat di Rumah Sakit Sumber Waras pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022. Berita duka cita, telah dipanggil ibu dari Maria Lompo Liu ataupun Mami Perdamaian Tarigan, Sektor Roma pada hari Kamis 25 Agustus 2022 di Manado. Keluarga saat ini sudah berangkat ke Manado. Mari kita doakan supaya keluarga ditinggalkan dapat penghiburan dari Tuhan. Telah dipanggil hamba Tuhan Pendeta Simon Tarigan STH pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 di Rumah Sakit Evarina Etahan Brastagi dan telah dikebumikan pada hari Selasa 16 Agustus 2022. Pemulihan kesehatan jemaat dalam pemulihan kesehatan dan dirawat di rumah Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring Sektor Filipi, Bapak Suranta Serbakti Sektor Tesalonika,
Naras Bapak Ripel Ginting Sektor Jerusalem, Pertua Emeritus Bapak Sabrina Sembiring Sektor Kolose, khusus untuk kesehatan mata yang semakin menurun. Mari kita topang dalam doa agar proses perawatan dan pemulihan saudara-saudara kita ini dapat berjalan dengan baik dan cepat pulih. Tuhan Yesus memberkati. Berita sekretariat, sidang Majelis Runggun dilaksanakan pada hari Minggu 28 Agustus 2022 dimulai pukul 19 WIB melalui virtual Zoom. Link akan menyusul. Menindaklanjuti hasil sosialisasi sasaran pelayan GBKP tahun 2023, maka dilakukan pengisian pendataan minat pelayanan setiap anggota jemaat. Pengisian dilakukan dengan cara mengisi Google Form yang sudah di-share pada grup WhatsApp jemaat, atau dengan mengisi lembar formulir yang disediakan di gereja pada setiap kebaktian minggu. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi saudara-saudari yang merayakan ulang tahun antara tanggal 24 Agustus sampai 3 September 2022. Kiranya dengan pertambahan usia ini akan menambah sukacita bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah penekanan warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memasuki ibadah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersukacita dan mengucap syukur kepada Allah sebagai teladan di dalam gaya hidup kita. Karakter Allah yang senantiasa merancang dan melakukan kebaikan untuk dunia ini. Dia menciptakan kita seturut dengan gambar dan rupanya, dan Ia menata dunia ini dengan sungguh amat baik, sehingga menjadi tempat kehidupan yang baik. Karakter Allah tersebut menjadi karakter kita di dalam menjaga, mengusahai, dan memelihara seluruh ciptaan sehingga mendatangkan kebaikan bagi seluruh dunia. Melalui ibadah ini, Allah mengingatkan kita agar membangun gaya hidup yang berbudaya baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan yang serupa dengan karakter Allah. Kami mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 14 ayat 1 dinyanyikan 2 kali. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih
kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kebaktian Minggu Budaya yang pertama ini dimulai di dalam nama Allah Bapa sebagai sumber tatanan hidup, di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi teladan hidup manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan hikmat untuk membangun kehidupan yang mulia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta kita sekalian. Amin. Invokasio diambil dari Markus 7 ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Pujian kepada Allah yang menjadi teladan dalam tatanan hidup. Allah telah menunjukkan tatanan kehidupan yang baik kepada manusia. Allah telah menata dunia ini dengan sempurna. Ia memisahkan siang dan malam.
Ia menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan manusia. Allah menciptakan dunia yang sangat indah dan sangat baik untuk ditempati manusia. Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah dan memberikan tugas dan tanggung jawab untuk memelihara dunia ini. Allah menciptakan teman hidup kepada manusia agar manusia dapat hidup berdampingan, dapat saling mengasihi dan saling menolong. Oh, sungguh luar biasa rancangan Tuhan itu. Pujilah Tuhan atas perbuatannya yang baik. Pujilah Tuhan karena sudah menunjukkan teladan di dalam tatanan kehidupan yang baik. Teguhkanlah hati dan pikiran kita bahwa selama kita hidup, kita akan tetap mengingat karya dan kebaikan Tuhan itu. Ajarkanlah kepada anak dan cucu kita agar bertumbuh dalam budaya yang baik. Perbuatanmu sungguh membawa kebaikan di dalam kehidupan yang menjadi dasar dalam menata kehidupan kami. Syukur kepadamu ya Allah. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Hawa cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketidakmampuan manusia hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari, Allah telah memperlihatkan keteladaannya dalam tatanan kehidupan yang baik kepada manusia. Ia menciptakan manusia mulia dan berharga. Jika menilik jauh ke dalam hati kita, apakah hati dan pikiran kita sudah seturut dengan kehendak Allah? Saudara-saudari, jika Allah senantiasa merancang kebaikan dalam kehidupan kita, maka apakah kita juga telah setia merancang kebaikan bagi sesama? Marilah kita mengakui keterbatasan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26. Kita nyanyikan bait 1 dan 2.
bangkit berdiri. Pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidaklah selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya menyampaikan firman-Nya bagi kita yang telah mengakukan dosa kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Diambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Mari kita bersukacita memuji Tuhan karena dosa kita telah diampuni dengan bernyanyi dari NKB nomor 143. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Yakinlah teguh. Bila pintu sorga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita dengarkan persembahan pujian Mamre dari GBKP Runggun Cengkareng. Sol, 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 mi, sol, 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 do, sol, 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 sol.
sol, mi, sol, mi, enggu, sol, do, enggu, enggu. Terima kasih atas pujian Mamre. Tiba saatnya kita pembacaan Alkitab bagian yang pertama yang diambil dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Ini dibacakan secara tunggal. Kami ulangi, diambil dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 4 dengan judul perikop Jangan Memandang Muka.
Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dengan tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan serta memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk perlindungan penyertaan Tuhan, dan untuk berkat-berkat Tuhan. Dan kiranya kami bisa menyatakan kasih Tuhan itu dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, tiba saatnya kami menerima firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya, baik yang hadir di gereja ini maupun yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, kiranya firman yang ditaburkan bagaikan benih yang ditaburkan di tanah yang subur, bertumbuh, berbuah dan nyata dalam hidup kami. Sehingga sebagai manusia yang berbudaya, kami mampu menyatakan budaya cinta kasih yang adalah pernyataan kasih dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini kami dan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menerima firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita terima di minggu hari ini, kita sudah memasuki minggu keempat bulan Agustus tahun 2022, dan minggu ini di tengah-tengah gereja kita GBKP diberi nama Minggu Budaya. Firman Tuhan yang kita terima diambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari 2 Raja-Raja 17 ayat 34 sampai 39. Kami akan membacakannya secara tunggal. 2 Raja-Raja 17 ayat 34 sampai 39 begini firman Tuhan. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan, hukum, undang-undang, dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka, janganlah berbakti kepada Allah lain. Janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanya lah kamu harus berbakti. Kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu
dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada Allah-Allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu. Dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain, melainkan kepada Tuhan Allahmu kamu harus berbakti. Maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan yang sama-sama kita renungkan. Mejuah-juah dan salam damai sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik yang di gereja ini maupun yang berada di rumah. Dihianati, atau izinkan kami pakai kata ini, diselingkuhi. Kayaknya nggak ada yang mau ya. Karena sungguh menyakitkan, benar nggak ya? Tapi terkadang nggak mau diselingkuhi, tapi jadi pelaku selingkuh, itu yang repot. Nggak mau dihianati, tapi bersedia menjadi pengkhianat. Jadi siapapun tidak setuju diduakan, dihianati. Sehingga kepada manusia, kepada kita diminta untuk setia, dan sepertinya orang merasa pesimis dengan setia. Sehingga setia dipelesetkan menjadi setiap tikungan ada. Nah, kembali lagi. Rasanya sudah gak mungkin hari gini setia. Tapi kita sebagai orang Kristen, di balik pesimisnya dunia ini atas sebuah nilai kehidupan akan kesetiaan, tapi kita diminta untuk tetap setia. Setia kepada Tuhan kita, dan dengan setianya kita kepada Tuhan kita, itu kita perlihatkan dengan setia kepada pasangan hidup kita, setia kepada anak kita, setia kepada orang tua kita. Dan ini bukan hanya di mulut saja. Bukan ada uang, ada sayang. Tidak ada uang, sayang pun melayang. Gak berlaku di orang Kristen, harusnya. Tapi saya tidak tahu. Setia menjadi anggota gereja yang peduli dan mau melayani. Tidak hanya ketika ada pekerjaan, ada hal-hal yang perlu dilakukan di rumah kita minta gereja hadir di situ. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan gereja kita tidak mau tahu. Enggak. Betapapun jayanya suatu perusahaan akan runtuh bila ada pengkhianat. Betapa kayanya dan banyaknya harta dalam sebuah rumah tangga akan menjadi musibah bila di keluarga tidak ada kesetiaan. Betapa kuatnya suatu negara akan hancur ketika ada pengkhianat di situ. Sebesar apapun kapal itu akan karam kalau ada kebocoran di dinding kapal itu. Dan hari ini di Minggu Budaya kita diingatkan untuk terlebih dahulu setia kepada Allah. Di 2 Raja-Raja 17 ayat 34 sampai 39, 3 kali dituliskan. 3 kali diperintahkan Allah kepada umatnya. Ayat 35, ayat 37, ayat 38. Janganlah kamu berbakti kepada Allah lain. 3 kali, berarti itu perintah yang absolut yang harus dilakukan. Lalu di ayat 39 dikatakan, melainkan kepada Tuhan Allahmu kamu harus berbakti. Di ayat 36 dikatakan, Tuhan Allah yang mana? Tuhan Allah yang telah membebaskan engkau. Tuhan Allah yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dengan kekuatannya. Dan membawa engkau ke tanah perjanjian. Kepadanya engkau berbakti. Kepadanya engkau sujud menyembah. Kepadanya engkau memberikan persembahan korban. Perintah Allah ini disampaikan kepada umat Israel di kerajaan utara yang
beribu kota Samaria. Karena apa? Karena Samaria telah dikalahkan oleh Asyur. Kita bisa lihat di 2 Raja-Raja 17 ayat 6. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria sehingga beberapa Israel Utara, beberapa masyarakat Israel yang tinggal di Samaria dibuang ke Asyur. Dan oleh Raja Asyur, orang-orang dari negara-negara lain yang tidak mengenal Allah dimasukkan ke Samaria. Sehingga Samaria terjadi kawin campur, itu makanya orang Yahudi dalam Alkitab dikatakan menganggap Samaria kafir. Jadi oleh kebijakan Raja Asyur, orang-orang dari negara-negara lain, yaitu dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Sefarwaim, menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu orang-orang Israel yang ada di Samaria berbaur. Nah, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu kalau kita baca di 2 Raja-Raja 29, mereka membawa sembah-sembahan mereka. Ayat 30, orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot, orang-orang Kuta membuat patung Nergai, orang-orang Hamat membuat patung Asima. Pokoknya mereka bawa keyakinan mereka ke Samaria. Sebelumnya mereka tidak tahu Tuhan menghukum dengan menyuruh singa-singa memakan mereka. Lalu mereka sadar, lalu mereka bilang kepada Raja Asyur, tolong dong, bahaya kita ini ternyata ada aturan keagamaan di negara ini oleh Allah yang mereka sembah. Sehingga Raja Asyur memanggil seorang imam yang dibuang ke Asyur untuk mengajarkan bagaimana menyembah kepada Allah yang disembah orang Israel. Dikatakan di ayat 28, salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh. Oke, mereka ikut Allahnya Israel, tapi mereka menyembah Allah-Allah mereka juga. Sehingga dalam bahan bacaan kita Tuhan kembali ingatkan untuk setia kepada Allah yang telah menyelamatkan engkau, yang telah menuntun engkau, yang telah membimbing engkau. Walaupun begitu akhirnya di ayat 40 dikatakan tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Artinya apa? Yang tidak mengenal akan Allah, tidak menyembah Allah. Mereka berkhianat kepada Allah yang menyelamatkan mereka, yang membebaskan mereka dari tanah Mesir, yang menuntun mereka sampai ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini dikatakan minggu budaya. Artinya apa? Di mana sebagai orang Karo kita berbudaya, tapi kiranya budaya kita itu budaya yang berlandaskan kasih Tuhan, yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki karakter Allah. Karakter Allah itu apa? Yang senantiasa merancang dan melakukan kebaikan, sebagaimana disampaikan dalam kata pengantar ibadah tadi. Karakter Allah tersebut menjadi karakter kita di dalam menjaga, mengusahai, dan memelihara seluruh ciptaan. Melalui ibadah ini Allah mengingatkan kita agar membangun gaya hidup yang berbudaya baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang serupa karakter Allah. Apakah kita yang hadir dalam ibadah di gereja ini maupun jemaat yang hadir di rumah masing-masing yang beribadah dari rumah masing-masing, kita kenalkah karakter Allah kita? Karena kita diminta untuk serupa dan meneladani karakter Allah kita. Apakah karakter Allah kita? Yang jelas di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, sehingga dia tidak mau orang binasa karena dosa, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu karakter Allah kita. Bukan membinasakan tapi menyelamatkan. Bukan menghancurkan tapi mengasihi. Ketika Allah menghukum, dia berharap kita sadar dan berbalik kepadanya. Sehingga kalau kita lihat di 2 Petrus, banyak orang Kristen pada waktu itu merasa lelah menanti kedatangan Tuhan kembali. Karena mereka berharap ketika Tuhan datang kembali, mereka akan bersama-sama dengan Allah, tapi Allah tidak hadir hari sampai saat ini. Berarti Allah bohong dong. Berarti Allah gak tepat janji dong.
Tapi Petrus katakan, hei tunggu dulu. Harusnya engkau bersyukur ketika Allah belum datang. Karena Allah masih beri kesediaan, berikan waktu bagi kita untuk bertobat. Karena Allah tidak mau kita binasa. Karena ketika Allah datang kembali maka dia akan menjadi hakim. Bagi orang yang tidak setia akan dihukum. Bagi orang yang setia akan diselamatkan hidup bersama Allah. Apalagi karakter Allah kita, 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan itu nyata di Filipi 2 ayat 5 sampai 6. Yesus tidak memandang keberadaannya sebagai Allah itu, tapi dia mau merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, sehingga dia mau menjadi sama dengan manusia. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Itu Allah kita. Allah yang mengasihi kita. Allah yang mau mati demi menyelamatkan kita. Allah mana yang seperti itu? Allah mana yang mau peduli kepada umat yang menyembah dia. Sehingga melayakkan umat yang menyembah dia memberi kelayakan menyebut Allah yang disembah dengan Bapa. Dan umatnya disebut anak-anaknya. Allah yang mana jemaat yang dikasihi Tuhan? Allah melalui Yesus Kristus. Itu makanya tema kita hari ini mengatakan tetap ikutkan undang-undang Tuhan. Apa undang-undang Tuhan itu? Dirangkum oleh Yesus di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Apa itu jemaat Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu yang Tuhan minta. Itu yang pertama dan yang terutama, tapi yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu makanya di bacaan kita dikatakannya, hei, engkau mengasihi orang, jangan lihat kantongnya. Itu kan di bacaan kita, hei, engkau mengasihi orang, jangan lihat apa yang dia pakai. Cincinnya ada berapa di tangannya. Giginya pakai emas enggak atau berlian. Ada orang kan dia karena enggak tahu ditaruh di mana emasnya, giginya semua emas. Ketawa jadi takut gitu ya. Sampai matinya pun repot karena enggak boleh ditahu orang. Kalau tahu bisa dibongkar orang kuburannya, dicabuti orang giginya. Enggak lagi berharga kan. Kan ada yang begitu ya. Tangannya pun penuh dengan emas. Saya tidak tahu berat enggak itu ya. Besar-besar begitu. Lalu untuk cara ngomong pun beda caranya berkata-kata kan. Iya saya memang begitu. Siapa ya? It's okay kalau itu ada, tapi jangan engkau hanya melihat itunya. Rambut sama hitam dalam hati, siapa tahu benar enggak Bapak Ibu? Hati kita bersih enggak ya? Itu yang Tuhan minta, seperti bacaan kita. Janganlah imanmu dengan melihat wajah. Ketika engkau lihat dia pakai baju bermerek, bawa tas bermerek, pakai sepatu bermerek, pakai mobil bermerek, saya tidak tahu, pokoknya bermerek aja. Wah itu loh langsung lempeng jalan. Tapi dia jalan kaki, nggak ada tempat duduk aja kan di lantai. Kan itu ya bacaan kita, duduk di lantai. Itu makanya kalau di kerja-kerja, kami nggak tahu anak-anak kami Permata pernah mengalami, walaupun sekarang mungkin sudah kurang ya. Kalau di kerja-kerja di pesta-pesta di desa-desa kita, di kampung-kampung kita, ketika anak baru ngelai kan sering dikatakan, jangan lihat wajahnya, lihat piringnya. Oh, gitu ya. Ulan nendu ayona kam sing ngelai nan piringna. Gitu kan, itu bagus loh filsafatnya, filosofi hidupnya. Karena kalau lihat wajahnya rempet adiko enda imbangku, isegat kelateku, tuang kena atena lomo-lomo lah jadi. Sorry ya. Terbatas kasih kita hanya karena kebencian. Itu yang Tuhan harapkan
untuk tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita baca di Yohanes 14 berkali-kali saya katakan, berkali-kali saya ucapkan bahwa Yesus katakan kalau engkau sayang kepadaku, engkau akan melakukan perintahku. Kalau engkau barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi ketika kita mengikutkan undang-undang Tuhan bukan beban, tapi sukacita, wujud cinta kita pada Tuhan. Nah itu makanya hari ini mantap ya, mamre-mamre kita pakai baju mamrendu itu bekabuluh ya. Metoh nukai artina bekabuluh mamre kami. Perukurendu bagi perbekabuluh Ya, gimana rupanya perbekabuluh? Ujung nariku terus lurus lah geduk-geduk. Itu maksudnya. Harapan kita mamre kita begitu, pikirannya lurus diterangi Roh Kudus. Bukan lurus diterangi yang lain. Sehingga mamre-mamre kita mamre yang setia, susah enak tetap ingat Allah. Itu harusnya mamre kita. Bukan setiap tikungan ada, mamre gak ada yang begitu. Itu bukan mamre namanya. Jadi kalau pikiran lurus dari atas sampai bawah diterangi firman Tuhan, maka kita berharap mamre-mamre kita seperti PA Moria kita. Ya Moria ya, kamu ceritakan gak ke mamrendu? Aduh ceritakanlah. Aduh pendeta biar aku nuri kencang merawakar yang tompo kamras manoah karinina biar kami pendeta. Mungkin begitu tidak. Bahan PA Moria kita kan manoah, seorang laki-laki yang punya istri mandul. Kalau dalam bahasa karonya labanci mupus. Dalam budaya Yahudi Israel mandul itu suatu aib. Memalukan. Tapi Manoah apa yang dia lakukan? Dia tetap sayang sama istrinya. Karena sayangnya tidak tergantung kepada ada anak atau tidak. Sayangnya tulus. Makanya ketika malaikat Tuhan ketemu dengan istri Manoah, diceritakannya bahwa istri Manoah akan hamil dan akan melahirkan. Diceritakan istrinya kepada Manoah. Tapi laku sungku nih saya gelar Pak. Laku terjanari ya Pak. Kalau ada amarah dalam diri Manoah, dia pasti bilang, kamla erluhukin. Sudah tidak bisa mupus, banyak cerita lagi. Halu kami itu halu, pergi. Tapi Manoah enggak dia lakukan. Yang dia lakukan apa? Mamre kami berdoa dia sama Tuhan. Dia enggak ngerti karena istri enggak bisa melahirkan. Tiba-tiba istrinya datang kepadanya. Papa aku hamil katanya. Siapa yang enggak kaget coba? Kalau ada amarah dalam diri Manoah pasti dia katakan. Nggo saambar kami. Nggo berobat Nggo salih kami. Manoah enggak berdoa dia sama Tuhan. Tuhan tolong tunjukkan lagi malaikat itu kepada kami. Agar kami tahu bagaimana merawat anak ini. Itu harapan kita, budaya yang mau kita terapkan. Bukan budaya yang baik kalau keinginan tercapai. Tapi budaya yang saling mengasihi. Budaya yang saling menghormati. Yang dikaro rakut si telu. Kalim bubu Muhammad man kalim bubu. Metami man anak beru, ras mediate mendes man senina atau sukut. Sanga aku jadi kalim bubula aku sombong. Tapi ketika tegunku anak beru, bintang 5 aku, tetap ngid aku kuskas. Itu budaya luar biasa di orang Karo. Sehingga kita tidak si pandang punjutan, tidak membanggakan kehebatan kita. Karena ada saatnya kita juga menjadi anak beru. Itu yang perlu kita bangun budaya karakter. Sehingga budaya orang Karo, budaya yang kondusif. Budaya singgin arih-arih. Budaya yang mau runggu untuk mencapai sesuatu yang bagus, yang baik. Bukan aku runggu kita banci runggu. Tapi kai ateku dalan kenya, la runggu gelarna. Itu yang Tuhan mau dan itu kita bangun di keluarga kita. Kita lihat juga bagaimana Yusuf, ayahnya Yesus. Ketika dia tahu Maria itu hamil, dia tidak tahu Maria itu hamil oleh apa. Luar biasa kata-kata kesaksian firman Tuhan di Matius. Izinkan saya membacakannya. Di Matius 1 ayat 19.
Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Ketulusan itu yang perlu dibangun di budaya kita orang Karo. Ketulusan berdasarkan cinta kasih Tuhan. Sehingga ada damai dan budaya kita, budaya membawa kesejukan, budaya membawa kebaikan. Si ageng-agengen radu miring, si kuning-kuningan radu megersi. Dunia ini saat ini yang terjadi tipe-tipe manusia, mungkin kamu pernah dengar, supaya terlihat baik dengan menjelekkan orang lain agar dia terlihat baik. Kita enggak begitu. Merasa hebat dengan mengecilkan orang lain. Merasa selalu benar dengan menyalahkan orang lain. Untuk menjadi yang teratas dengan menginjak orang lain. Untuk menjadi nomor satu dengan menyikut orang lain. Budaya Karo enggak begitu. Lalako bas budaya anta kalak Karo. Karena bas budaya anta ada runggu. Radu mahuli kerina. Si pesikap gela ular rontan. Oleh karena itu butuh kesetiaan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan. Budaya cinta kasih sudah ada di budaya kita. Terlebih lagi oleh Allah kita dimampukan dengan pertolongan Roh Kudus. Marilah kita menjadi orang-orang yang berbagi kasih. Yang mencari solusi, bukan mencari kambing hitam. Yang mencari jalan keluar, bukan mencari-cari siapa yang salah. Dan setia kita dalam kehidupan, setia di tengah keluarga kita, setia bagi gereja kita, setia bagi negara kita. Puji Tuhan hari ini akan diterima menjadi anggota GBKP dua orang saudara kita, Starky Barus dan Widya Pasaribu. Berkali-kali saya katakan pada Starky dan Widya, kamu duanya jadi GBKP bukan semata-mata karena kamu mau erjabu, mau berkeluarga dengan calon yang adalah anggota GBKP. Tapi kamu memilih menjadi anggota GBKP karena itu keputusan untuk kamu mau ambil bagian dalam pelayanan di tengah gereja. Makanya setelah kamu diterima kamu menjadi anggota GBKP, mari menjadi orang yang setia. Untuk bersama-sama melayani Tuhan. Ketika kamu nanti sudah diberkati, lalu kamu putuskan untuk menjadi anggota di sebuah gereja, apakah itu GBKP Cengkareng atau di mana, belajar setia. Jangan nanti tambah melimber. Tahu kan melimber Widya? Jangan nanti makin pusing pertua diaken sektor itu karena kamu tidak terlihat-lihat. Jangan tambahi masalah. Kedatangan Widya dan Starky bawa kebaikan, bawa kesetiaan, bawa sukacita. Ulah kakari Starky kencakam erjabu rasrifka. Lah nai idah-idah jas Starky dai. Lah eteh ulah bagaya Starky merga barus kelkam buktikan. Sebab barus menggati pelesetkan kalak kai jemaat Tuhan. Kamu ngatakan salah bawa. Buktikan adi barus lah bagai buktikan ya Starky. Adi kam karingor jabu rasrif putuskan jadi jemaat GBKP Rungun Cengkareng di sektor manapun kam ada PJJ Starky hadir walaupun kam capek kerja ada PA Mamre Starky hadir maka harapannya tahun depan ada paduan suara Mamre Starky berdiri di situ. Moria pun begitu Widya ya ada Kor Moria Widya ada di situ. Ulah kari mandara menjauh Widya ndai lang pekam gokiti lah idah kalak kari. Sidahkan dirindu ya, perlihatkan untuk kita melayani sehingga kita bisa menyatakan kuasa kasih Tuhan, nyatalah kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita dan di tengah-tengah gereja Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami tetap melakukan ajaran Tuhan dengan kami setia kepada Tuhan. Berikan kami hati yang taat dan setia. Beri kami kemampuan, kekuatan dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh melalui kami mengalirlah kasih Tuhan. Ada damai di keluarga kami, ada sukacita dan damai di tengah gereja Tuhan. Ada damai juga di sekeliling kami dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga, ini kami dan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri.
Kita telah mendengarkan firman Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan tersebut dengan bersama-sama kita mengaku iman percaya kita seturut dengan orang percaya di segala tempat dan waktu. Bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Allah telah menetapkan tatanan hidup yang baik bagi kita. Untuk itu marilah kita menghormati kebaikan Allah dengan memberikan persembahan syukur kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita di dalam memberi persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sembari kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari NKB nomor 208 bait pertama, tabur waktu pagi, tabur benih kasih. Waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita menaikkan doa persembahan dan syafaat kita. Baik kita yang di gereja ini maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, dan sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, kiranya berkenan bagi Tuhan. Dan tolong gereja Tuhan mengelola persembahan ini seturut kehendak Tuhan, sehingga semakin nyata kuasa kasih Tuhan. Kepada kami pun yang telah memberikan persembahan syukur, tolong kami untuk tetap bisa merasakan dan melihat penyertaan dan berkat-berkat Tuhan kepada kami. Terlebih berkat penyertaan Tuhan yang senantiasa bagi kami, sehingga kami mampu mengucap syukur dalam segala sisi hidup kami, susah senang, sehat sakit, suka duka. Tuhan, mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus menjadi saluran berkat Tuhan. Mari Bapa berkati setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur dan persembahan janji iman. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan saudara-saudari kami yang memberikan persembahan tersebut sungguh bersuka cita dan merasakan kuasa kasih Tuhan dalam hidup mereka. Berdoa juga untuk pelaksanaan perpulungan jabu-jabu dan PA-PA kategoria. Tuhan berikan kami hati yang setia dan taat. Ikut ambil bagian dalam pelayanan di tengah gereja Tuhan. Ikut di dalam kegiatan perpulungan jabu-jabu dan PA-PA kategoria. Sehingga kami bisa saling menguatkan, kami bersekutu bersama, memuji memuliakan Tuhan. Dalam kehidupan kami Tuhan, ada sukacita yang kami rasakan ketika Tuhan mengaruniakan anak ke tengah-tengah keluarga kami. Kami bersukacita bersama keluarga Arita Sembiring Kaloko, di mana Tuhan telah menganugerahkan seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga mereka, dan ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya kuasa kasih Tuhan menyertai, memampukan ayah dan ibu merawat anak yang Tuhan anugerahkan, dan anak yang Tuhan anugerahkan ini pun tetap di dalam kuasa kasih Tuhan.
Ada kalanya dalam hidup kami mengalami kelemahan fisik sehingga kami sakit. Tapi terima kasih untuk saudara kami Kristianta Sebayang yang dirawat beberapa hari yang lalu dan kami percaya saat ini sudah dalam pemulihan. Dengan penyertaan Tuhan semakin baik, semakin pulih saudara kami ini. Dan ada pula dalam hidup kami Tuhan, kami akan mengalami kedukaan karena Tuhan memanggil orang yang kami kasihi berpisah dengan mereka melalui kematian. Kami percaya Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga Bapak Yohana Tarikan, di mana orang tua dari Mama Yohana, ibu dari Maria Lampoliu telah kembali kepada Tuhan, telah dipanggil Tuhan. Kiranya dengan pertolongan Tuhan keluarga yang ditinggalkan tetap kuat, tetap teguh, dan tetap mengandalkan Tuhan. Begitu juga bersama dengan seluruh jemaat GPKP dan keluarga, kami berduka atas dipanggilnya hamba Tuhan Pendeta Simon Tarikan, seorang pendeta senior yang banyak mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah GPKP. Kiranya Tuhan yang berikan penghiburan dan kekuatan kepada Nora dan anak-anak. Tuhan sebagai wujud persekutuan kami dalam kami saling menguatkan, maka esok hari jam 7 malam kami akan melakukan ibadah penghiburan bagi keluarga Bapak Bia Surbakti. Kiranya Tuhan memberkati sehingga melalui ibadah penghiburan ini keluarga Bapak Bia Surbakti terkhusus Nande Bia Surbakti sungguh-sungguh mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Dan tolong kami ya Tuhan agar kami sungguh-sungguh tergerak hati kami ikut dalam ibadah penghiburan sebagai kami anak-anak Tuhan yang menjadi saluran kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami terus berdoa buat pemulihan saudara-saudara terkasih kami. Pertua Emeritus kami Bapak Charles Sembiring, naras kami Bapak Rifel Ginting, Bapak Suranta Surbakti. Begitu juga pemulihan Pertua Emeritus kami Bapak Gita Sebayang. Bersama Diaken Emeritus kami juga Nande Basaria Ginting Berutarikan. Pemulihan akan kaki bagi Pertua Emeritus kami Bapak Gita Sebayang. Pemulihan akan tangan bagi Diaken Emeritus kami Nande Basaria Ginting Berutarikan. Dan kami juga berdoa buat Pertua Emeritus kami Bapak Sabrina Sembiring akan penglihatan matanya. Dengan kuasa kasih Tuhan, Tuhan menjamah sehingga penglihatan pertua kami ini tetap terjaga dan tetap terang. Kiranya Tuhan memberkati sidang majelis runggun di tengah-tengah gereja Tuhan GPKP Runggun Cengkareng yang akan dilaksanakan nanti malam jam 7 malam melalui virtual Zoom. Biarlah setiap hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua, diaken, dan emeritus ambil bagian dalam sidang ini untuk kami bersama-sama membicarakan akan pelayanan di tengah gereja Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah minggu saat ini. Baik yang di gereja ini maupun yang di rumah. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai, ada kesehatan di tengah-tengah keluarga, sehingga ada sukacita Tuhan, sehati sepikir. Tuhan memberikan rezeki, Tuhan memberikan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati usaha pekerjaan, Tuhan memberkati anak-anak, sehingga sungguh-sungguh orang tua dimampukan Tuhan menjadi teladan dalam beriman dan setia pada Tuhan, sehingga anak-anak juga bisa melihat kasih Tuhan melalui orang tuanya, sehingga mereka juga menjaga diri mereka tekun dalam persekolahan mereka, pekerjaan mereka, dan mereka juga menjaga diri mereka dalam pergaulan mereka. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap pelayan Tuhan, pendeta, pertua diaken emeritus, beserta pengurus PJJ, pengurus kategorial, pelayan KKR, tim yang ada, tim multimedia, pemusik dan singer, tim inventaris, tim verifikasi. Dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan yang menganugerahkan roh kesehatan dan roh kerajinan bagi setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan di tengah gereja Tuhan GPKP Runggun Cengkareng, kami sungguh-sungguh melayani lebih sungguh lagi dengan pertolongan Tuhan. Bekerja sama dengan jemaat Tuhan, ada kesehatan, ada keteguhan dalam persekutuan, dan ada pertumbuhan iman. Mari Tuhan berkati bangsa dan negara kami, kiranya tetap terjaga kestabilan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, tetap terjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan berkati para pemerintah kami, aparat keamanan, tim medis kami, berikut seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini, yang melayani Tuhan di ibadah hari ini.
Kiranya Tuhan menerima persembahan pelayanan kami. Mampukan kami terus melayani Tuhan lebih sungguh dan dengan kerendahan hati. Tuhan berkati masyarakat di sekitar gereja ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai. Ada aliran kasih, ada sukacita. Tuhan memberkati pelaksanaan proses diterimanya Starky Barus dan Widya Selvia Pasaribu menjadi anggota gereja Tuhan GBKP. Biarlah Starky Barus dan Widya Selvia dia memberikan hatinya menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa persembahan dan syafaat kami. Kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya kita pada prosesi penerimaan Starky Barus dan Widya Selvia menjadi anggota gereja GBKP. Liturgi penerimaan dari gereja di luar Protestan atau PGI. Pemberitahuan kepada jemaat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kita berdiri saudara yang datang dari gereja di luar gereja Protestan atau di luar gereja yang berhimpun dalam PGI, yang telah mengikuti katekisasi yang diatur dalam gereja Batakaro Protestan berdasarkan firman Allah. Saat ini saudara kita ini akan diterima menjadi anggota jemaat GBKP di tengah-tengah Runggun Cengkareng dan diperkenankan ikut dalam sakramen perjamuan kudus di tengah-tengah gereja Batakaro Protestan. Kepada saudara berdua yang akan diterima menjadi anggota jemaat GBKP, dengarkanlah ini. Saudara Starky Barus dan saudara Widya Selvia Pasaribu yang akan diterima menjadi anggota jemaat GBKP Runggun Cengkareng. Saat ini saudara berdiri, ikrarkanlah pengakuan iman saudara yang menjadi dasar saudara diterima menjadi anggota jemaat GBKP. Sadarilah bahwa saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih karunia Allah yang telah diberikannya kepada saudara melalui Roh Kudus dan firman-Nya. Sehingga saudara sungguh-sungguh percaya. Untuk itu, ikrarkanlah pengakuan iman saudara di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Aku percaya Kudus. Mati. Sekarang jawablah pertanyaan yang saya sampaikan kepada saudara di hadapan Tuhan serta di tengah-tengah jemaat Tuhan. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus? Yang kedua, apakah saudara percaya berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara pelajari? Maka akibat dosa-dosa saudara, saudara di bawah murka dan hukuman Allah. Tapi karena iman saudara kepada Tuhan Yesus, semua dosa-dosa saudara telah diampuni Allah, serta hanya melalui Yesus Kristuslah jalan kepada kehidupan yang kekal. Yang ketiga, apakah saudara mau berjanji dalam hidup saudara, saudara mau melawan dosa dengan tetap setia dan patuh kepada firman Allah di dalam Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang keempat, apakah saudara mau berjanji dengan pertolongan Allah,
seturut kemampuan yang ada pada saudara, baik melalui doa, tenaga, waktu, dan materi. Saudara akan giat dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, ikut serta dalam pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP Runggun Cengkareng, sehingga semakin luas dan nyata kerajaan Allah di muka bumi demi hormat dan kemuliaan Allah. Bila saudara mau berjanji dengan segenap hati saudara, katakanlah, ya dengan segenap hatiku. Si Starky Barus diterima saudara menjadi anggota jemaat Tuhan Yesus di tengah-tengah gereja Batakaro Protestan, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Si Widya Selvia Pasaribu diterima saudara menjadi anggota jemaat Tuhan Yesus di tengah-tengah gereja Batakaro Protestan, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Penyerahan surat keanggotaan. Sekarang mari kita bernyanyi dengan dari Kidung Jemaat nomor 376, bait yang pertama, ikut di Kau saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, Starky Barus dan Widya Selvia Pasaribu telah diterima menjadi anggota di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP. Tuhan sertai anak Tuhan ini berdua dalam kehidupannya, dalam pergaulannya, dalam kesehariannya. Terlebih Tuhan mampukan Starky Barus, begitu juga Widya Selvia Pasaribu, untuk peduli dan setia, mengambil bagian dalam pelayanan di tengah gereja Tuhan, di mana dia telah menjadi anggota di GBKP Runggun Cengkareng. Di tengah kesibukannya, dia sediakan waktu untuk Tuhan. Di tengah kesibukannya, dia memberi diri untuk bersekutu dengan jemaat Tuhan di GBKP Runggun Cengkareng. Dan tolong kami jemaat Tuhan GBKP Runggun Cengkareng menyambut saudara kami ini dan menuntun membimbing dia untuk bersama-sama memuliakan Tuhan, ambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini kami dan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan khusus dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375 bait yang pertama, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus.
jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita nyatakan tekad kita. Saudara-saudari yang terkasih, Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan sungguh amat baik. Allah juga menciptakan tatanan hidup yang memiliki keterhubungan antara satu dengan yang lain. Ya Tuhan, aku berjanji untuk meladani pikiran Kristus, untuk menjaga keutuhan ciptaan-Mu. Allah melengkapi kita dengan hikmat-Nya untuk dapat menyatakan gaya hidup di dalam tatanan kehidupan yang telah diciptakan Allah. Maukah kita hidup seperti Allah yang senantiasa merancang kebaikan bagi dunia ini? Ya Tuhan, aku berjanji menjadi teladan dalam tatanan hidup yang baik. Aku akan memperbaharui hidupku agar semakin berhikmat di dalam mengasihi sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Untuk meneguhkan tekad kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, bait 1 dan 2, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai cerbang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai cerbang bening. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pergilah dan jalanilah hidupmu yang berharga di hadapan Allah, dengan senantiasa menyampaikan kasih dan pengharapan terhadap semua ciptaan Allah. Yang menjadi kekuatanmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari jemaat Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita berpisah,
Mari kita masuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Kami undang perwakilan BPMR untuk perwakilan BPMR untuk memberikan tambahan informasi. Ya, Manbandu pengurus Mamre, ras pengurus Permata, uga kinena, lid potong kue. Ya, adilit gelah banci Ibna Indu. Ya, jadi Manbandu perpulungan kami sini rumah, sabar kita kentisik, gelah raduras kita merayakan hari ulang tahun Mamre Sedoni. Jadi enda khusus anak-anak ta Permata nehken kue ulang tahun Mamrenta. Ya, Manbandu pengurus Mamre kesempatan diberikan kami. Iya, bujur Mankam pengurus Permata, anak kami, gelah mempersingkat waktu. Iundang kami Kam Alu Muhammad, Ketua Mamre periode 2015-2020. Sini amati kami, Kam abang kami Perangin Mergana, mari ras kita ke depan enda. Terus Mankam pengurus Mamre Runggun, si hadir mari kita ras tadi sejenda. Salah sada perwakilan pengurus Mamre sektor. Undang kami Kam Jenda, Alu Muhammad, si Mamre kami, kuidah ndai puji Tuhan, teluna Kam tedis ndai, kunduli depan, Pertua Bapak Agnes, Abang Pertua Bapak Gia, BGP Abang Pertua Bapak Cinta, luar biasa, telu si Mamreta, 4 periode, Abang Pertua Bapak Gia, ku Abang Pertua, maka Abang Pertua Bapak Cinta. Makana kategorial Moria si mewakili BGP Kam Saitun orang tua kami, mantan ketua Mamreta, Abang Bapak mewakili Saitun sekaligus pengurus ketua Mamre periode 4 tahun silewat. Ini bagaimana Pak? Ndih, mankam bagi kami sekretaris atur kenduh. Abang, bikin acara kita. Ya, Mankam anak kami Permata, adilikin kai surah-surah anduman kami Bapandu tegelar Mamre bagai peras Moria. Ya, rasnande kami Moria. Mari. Mankam pengurus Moria, mari. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur. Ya, Mankam Ketua Runggun, mari. Kamu untuk
Yang mati kami Ketua Runggun. Selamat ulang Ya, tahun. mankam perwakilan Klasis Nari. Kepala bidang ta, mari Klasis, mewakili Klasis kam, Labuan dan mewakili pemerintah. Kebetulan Klasis ta Ketua Bidang. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Untukmu mamre kami selamat ulang tahun. Tiup lilin, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. 1, 2, 3. Tiup. Potong kue. Pemutaran video ucapan selamat ulang tahun. Pemutaran video selamat ulang tahun dari Moria. Selamat ulang tahun, Moria ucapkan Mamre. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Moria selalu berdoa agar Mamre tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Moria mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Mamre, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Moria ucapkan Mamre. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Moria selalu berdoa agar Mamre tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Moria mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu.
potong 1, 2, 3, ayo. Berdoa dulu. Berdoa dulu pendeta sebelum potong kue. Supaya mamrenya baik-baik. Iya. Oh. 3 September. Ulang tahun Padus. Ulang tahun Pasun Mamre. Iya, mari jemaat Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah, mari kita satukan hati kita, kita berdoa untuk Mamre kita berdoa. Katakan kami bujur bandu Tuhan malam kalau ate kami, natap-natap anak-anak ndu Mamre kami, Bapa itengah jabu, perbulangan si tanggung jawab. Janah Mamre si setia ngelai Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan. Tanggal 26 Agustus si lewat. Mamrendu GBKP genep berusia 27 tahun. Tuhan tak kami, bas kuasa kelang atendu. Kam Tuhan sir kuasa nadangi mamre kami. Semaka tambah-tambah pengangkan, tambah-tambah pengertiin, tambah-tambah kelang ate, tambah-tambah kesetiaan mamre kami. Engkelengi isi jabu, terlebih engkelengi Tuhan. Ras etridah ibas kesetiaan ngelai Tuhan di tengah-tengah gereja andu. Gereja Tuhan semakin kuat. Adi mamre kami semakin kuat. Semaka mamre kami ngasup jadi mamre si mediate ras arpemere. Mari Bapa, berikan kejua-juahan kesehatan kesakin irsa dan mamre kami. Semaka mamre kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan. Semakin nyata kuasa kasih Tuhan melalui mamre kami, semakin kuat keberadaan gereja Tuhan melalui mamre kami. Kami juga berdoa untuk rencana acara ulang tahun Mamre Seklasis, di mana Mamre Tuhan GBKP Runggun Cengkareng ikut ambil bagian dalam perlombaan paduan suara dan khotbah. Kiranya dengan kuasa kasih Tuhan, keikutsertaan Mamre kami GBKP Runggun Cengkareng menambahkan semangat sukacita dan keutuhan kebersamaan, sehingga Mamre kami semakin semangat melayani Tuhan. Yang terbaik Mamre kami telah siapkan, yang terbaik Mamre kami akan berikan dalam perlombaan paduan suara dan khotbah nantinya, dan yang terbaik Tuhan berikan, sehingga Mamre kami penuh sukacita dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, tolong kami sebagai Moria, tolong kami sebagai Permata, tolong kami sebagai Zaitun dan KKR, bergandengan tangan, si sampah-sampatan, si keleng-kelengan, si ajar-ajaran ras Mamre Tuhan, semaka kemuliaan Tuhan Arsinal Sal di tengah-tengah gereja Andu GBKP Runggun Cengkareng. Enda kami ras pertoton kami Tuhan rah kami kukam, ibas kelar Yesus Kristus, Tuhan raju sama kami singgelu. Amin. Komper kenapa? Komper kampung itu udah dia dalam kam permata sila najatan. Kari pengurus Mamre sektor pembagian kue kari leboh kami kam ya. Gelah ulai tentrem jenda ke penumpukan ya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, bagi kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, undang kami Kamalu Muhammad pendeta kami. Mankam pendeta gelah enda bas sekretaris tanari. Man pendeta mbue.
Juru pendeta. Man orang tua anta Saitun. Ya, silakan, silakan. Ya. Ya. Mari kabit Bapak Kristi berikan duman kategorial Morianta. Oke Pak. Iya, mankam kabit Bapak Gebi. Gua baci. Oke. Berikan duman klasis terlebih. Oi, man klasis. Ya, mankam pengurus mamre klasis. Ya, langsung saja Denny, Den Susta, berikan duman telu seksi, man seksi. Permata Kari Ketua Mamre Permata mereka Ketua Mamre mereka zaman Permata usus Kari. Ya, man Denny berikan duman seksi inta teluna. Ya, man seksi terlebih. Permata Kari radius kalian sebenarnya keras kompar. Ya, man bandu abang pertua Bapak Gia maka ku pertua anta Bapak Agnes. Kompar Kari sekalian harus Permata Kari pertua kami Kari mereka langsung. Tadi pengurus sektor. Oh, sekali krina kira sedilo. Oh, Enggak, Bandung Baskam singgo suhe dua na berdua. Ya, sope ku Permata Kari terakhir. Mankam pengurus Mamre sektor Yerusalem, Filipi, Roma, si hadir mari. Efesus. Mari ras kita depan. Kolose abang Bapak Daus. Mari bang, Sentabi. Perwakilan Kolose kam mari. Endaman kam seksi Sentabi berikan duman krina sektor ta pertua. Kam si meresa ku sektor ta. Enak tama bejet potong ya. Ya. Potong saja langsung minta. Ya. Bujur ibas kerjasama atas Samenda, tetap semangat kita ibas pelayanan Taman Kampung Pengurus Mamre Sektor. Bujur ibas kerjasama anta, sehat-sehat kita kini ibas pelayanan tetap setopang-topangan kita ya. Pertama lebih man Ketua Mamre Sektor Efesus, silahkan dulu pertua. Efesus, potong dulu. Makan aku Mamre Sektor Yerusalem. Roma, sorry, Roma lebih, Roma lebih berurut saja, makan aku Filipi, pertua. Iya, makan aku Kolose. Tesalonika lengalit me. Ya. Enda Yerusalem. Untuk Yerusalem. Tesalonika enda iberikan kami menkam Tesalonika.
Enggak baca ya. Tesalonika titip. Kasih ke TV. Tesalonika. Selamat ulang tahun. Iya, Kujanari bangku Permata tame bagai. Mari. Iya, mankam Krina Permata, rebaris kam lebih. Kue nunda, lu kari lupa. Ya, rebaris kam man komper isi motosa. Iya, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Pengurus. Ketua Permata. Iya, Tuhan memberkati Ibas Krina Pelayanan Permata. Udah Bang, tutup Bang. Iya, nanti kita tutup ya. Singkirkanlah, singkirkan. Ya, jadi kegiatan si baci ngo pesan do. Ya, di bagai baci kam kundul. Maka mari man bantah si melayani. Oke, jadi sentabi si melayani ya, kundul baik kita ketisik, gelas ditutup, ibadah ta ibas wari si sendah. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati ibadah kita pada hari ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Kami BPMR mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Asnila yang telah menabur firman-Nya buat kita, dan begitu juga Pertua Diaken sektor Filipi dan sektor Roma yang sudah memberikan pelayanan yang terbaik bagi kita. Demikian juga untuk organis, song leader, tim multimedia yang telah memberikan pelayanannya bagi kita semua. Dan kiranya semua yang melayani pada hari ini tetap diberkati Tuhan dan tetap diberikan pelayanan-pelayanan yang lebih luar biasa lagi. Dan untuk minggu depan kita masih tetap melaksanakan ibadah secara hybrid. Yang hadir di tengah-tengah gereja adalah sektor Kolose dan sektor Tesalonika. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk mengikuti ibadah. Pandemi COVID belum berakhir, oleh karena itu mari kita tetap jaga kesehatan, kita tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jadi demikianlah ibadah kita pada hari ini, dan kami dari semua yang melayani mengucapkan shalom buat kita semuanya.